Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrija. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Pendampingan Orang Tua dalam Penggunaan Gadget Berinteraksi Sosial pada Anak Usia Dini. Sebelumnya juga, saya banyak berterima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Jasmine SAG MSI sebagai pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Ada 5 poin penting dalam artikel penelitian ini yang perlu saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pembahasan dan hasil. Dan yang kelima, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi di Indonesia kian hari bertambah, terbukti dengan semakin beragamnya jenis gadget dengan berbagai tipe yang terbesar luas di wilayah Indonesia. Hampir setiap hari orang-orang berhubungan dengan gadgetnya, misalnya untuk berkomunikasi, urusan pekerjaan atau bisnis, mencari informasi, ataupun hanya sekedar untuk mencari hiburan atau juga kebutuhan dalam bekerja dan belajar bagi anak-anak selama pandemi ini. Belakangan ini, gadget tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang membutuhkan saja, akan tetapi gadget beredar di kalangan anak usia dini. Bahkan ironisnya, bukan lagi barang asing untuk anak usia dini yang kenyataannya belum layak menggunakan gadget. Pada usia ini, anak mengalami perkembangan dalam tahap pengeksplorasi dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Anak usia dini biasanya cenderung dengan hal-hal yang baru didapatkan dari mulai aktivitas bermain dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitar mereka. Masa pada anak usia dini sering disebut dengan Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, potensi anak semakin berkembang dan setiap perkembangan pada anak-anak tidak sama, tidak dikarenakan mereka memiliki cara berkembang yang berbeda. Itu disebabkan oleh faktor keluarga. Salah satunya itu pola asuh yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia dini saat ini sudah banyak bermain gadget, banyak yang mempengaruhi kehidupan anak-anak saat ini. Karena itu, bagaimana peran orang tua dalam mengurangi anak usia dini dalam bermain gadget dan teknik apa saja bisa dilakukan agar anak tidak bergantung dengan gadget. Adapun kajian terdahulu, yang pertama yang dilakukan penelitian oleh Novita pada tahun 2017 mengemukakan dari hasil penelitian bahwa pengenalan gadget terlalu dini pada anak dapat mempengaruhi interaksi sosial pada anak. Anak akan cenderung asik dengan dunia sendiri, fokus bermain gadget, sehingga tidak mempedulikan lingkungan sekitar yang mungkin menyapa atau mengajak berbicara. Sisi negatif tersebut seperti kecanduan games yang dapat menurunkan minat dan prestasi belajar anak. Kegemaran berinternet, mengakses video yang dapat membuat anak asik dengan dirinya sehingga kurang bersosialisasi dengan orang tua maupun teman sebayanya. Yang kedua dilakukan oleh Nur Rahmawati pada tahun 2014. Gadget yang diberikan pada orang tua kepada anaknya adalah berdasarkan keinginan anaknya untuk tujuan tertentu, seperti untuk mengenalkan teknologi lebih dini atau sekedar untuk membuat anak tidak bosan. Bagi orang tua yang seperti ini lebih beranggapan bahwa dengan gadget anak usia dini dapat memperluas jaringan persahabatan mereka karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke sosial media yang telah disediakan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shimamura pada tahun 2016
Para responden menyebutkan bahwa dalam penggunaan gadget kebanyakan anak lebih menggunakan untuk bermain. Dari hal kecil tersebut, anak yang awalnya senang bermain dengan teman dapat berubah dengan terbiasanya memberikan gadget sebagai pengganti teman bermain. Ketergantungan terdapat gadget pada anak disebabkan karena lama durasi dalam menggunakan gadget. Bermain gadget dengan durasi yang cukup panjang dan dilakukan setiap hari bisa membuat anak berkembang ke arah yang pribadi yang antisosial. Dampak yang timbulkan dari hal itu sebenarnya adalah dapat membuat anak lebih bersikap individualis karena lama-kelamaan menyebabkan lupa berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini yakni penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi deskriptif. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berbicara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Dalam hal ini, partisipannya ialah orang tua yang memahami tingkah laku dan perilaku anaknya. Penelitian ini dilakukan di Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yakni orang tua, dan data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, dan dokumentasi. Dalam pembahasan dan hasil ini, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama itu gadget, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga peran orang tua. Yang pertama itu interaksi sosial ialah merupakan suatu alat, piranti atau benda yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Dalam penggunaan gadget ada mempunyai 2 dampak. Yang pertama dampak positif. Dampak penggunaan gadget memiliki dampak tersendiri bagi para penggunanya, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Dampak yang timbul tergantung dengan bagaimana orang tua tersebut menggunakan dan memanfaatkannya. Yang kedua, dampak negatifnya ialah penggunaan negatif bagi aneka aplikasi gadget berisi game, video yang mengandung sara ataupun ajaran sesat sekalipun. Semua tersedia di dalamnya. Dalam hal ini, jangkauan akses yang sangat mudah dan cepat dalam hitungan detik saja. Yang kedua itu interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial ialah hubungan antara 2 atau lebih individu manusia yang dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau sebaliknya. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang pertama itu interaksi sosial asosiasi, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi. Interaksi yang kedua itu interaksi sosial desosiatif, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Yang ketiga, peran orang tua. Pengertian orang tua adalah ayah, ibu yang memiliki anak. Orang tua juga yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak dalam keluarga. Ayah dan ibu yang dimaksud tentu saja ialah orang tua kandung. Peran orang tua memiliki peran masing-masing. Warga memiliki peran di suatu masyarakat, guru memiliki peran di sekolah, begitu juga dengan orang tua memiliki peran di keluarga. Orang tua memiliki peran terhadap anak-anaknya. Peran yang orang tua sendiri adalah usaha atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang tua, yaitu ayah dan ibu kepada anaknya guna meningkatkan tumbuh kembang anak dan membentuk fisik dan kepribadian anak. Peran orang tua bagi anaknya terdapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama merawat, melindungi, memberi nafkah, mendidik anak, dan memberi cinta dan kasih sayang. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa peran keluarga sangat dibutuhkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan di lingkungan sekitarnya daripada sekolah.
karena pendidikan pertama pada anak yakni rumah. Karena itu, orang tua berperan aktif dalam keberhasilan anaknya. Keterlibatan orang tua dalam mendidik anak sangat dibutuhkan, baik dalam memberikan dorongan dan motivasi, kasih sayang, tanggung jawab moral, dan kesejahteraan anak baik lahir maupun batin. Secara umum, terdapat 3 konsep dalam pendidikan anak yang disebut dengan tripusat, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga konsep ini maksudnya menjadi tempat belajar seseorang. Anak belajar di rumah, dalam hal ini orang tualah yang menjadi sumber informasi dan pendidikannya. Sedangkan di sekolah, anak belajar dengan gurunya dan gurulah menjadi sumber informasi kedua. Dan anak juga belajar dalam lingkungan masyarakat, mempelajari norma dan hal-hal yang berkembang di masyarakat. Dan teknik untuk meminimalisir anak bergantungan dengan penggunaan gadget, orang tua bisa membuat kesepakatan pada anak. Orang tua juga harus bisa memberi batasan-batasan waktu untuk penggunaan gadget. Semisalnya sehari anak hanya diperbolehkan bermain gadget selama 1 jam. Setelah bermain gadget, orang tua dapat selalu menaruh gadget di tempat yang aman, tidak mudah dijangkau oleh anak-anaknya, atau tidak sembarangan menaruhnya, karena ini akan memungkinkan anak bermain gadget tanpa sepengetahuan orang. Mengalihkan perhatian untuk bermain gadget dengan mengajak bermain keluar bersama-sama dengan temannya. Mengenalkan anak dengan permainan tradisional dengan cara menarik, karena jika pengalaman permainan tradisional hanya dikenalkan pada saat di sekolah saja tidak efektif. Penggunaan gadget dijadikan media untuk menstimulasi anak. Misalnya fitur-fitur yang sesuai dengan anak bisa dikembangkan untuk bahan diskusi supaya anak tidak selalu fokus pada gadgetnya. Dengan penerapan itu, anak dilatih untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan orang tua bisa mendownload di Play Store cerita tentang sejarah Nabi dan belajar membaca Al-Quran dengan cara bermain, cara praktis, sholat, dan membaca ayat-ayat pendek. Hal ini bisa dikembangkan untuk bahan diskusi supaya anak tidak terlalu fokus pada gadgetnya. Dengan penerapan seperti ini, anak dilatih untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Penutup, perkembangan gadget pada anak-anak ini harus selalu berdampingan dari orang tua ataupun orang dewasa, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Tentu pengawasan orang tua pada masa ini betul-betul ketat, agar anak tidak selalu berkecanduan untuk memakai gadget. Secara umum, pemakaian gadget sangat membantu segala hal, tetapi perkembangan gadget ini tidak didampingi orang tua akan berdampak buruk pada anak-anak. Faktor di sini hal yang terpenting ialah bagaimana keluarga dapat memberikan rasa kasih sayang kepada anaknya, selalu ada waktu untuk anaknya, dan pengawasan yang ketat pada masa anak. Hal ini dikarenakan pada masa ini anak lebih banyak meniru hal-hal yang sering dilakukan oleh orang tuanya. Tentu hal dalam masa fase kanak-kanak, orang tua dapat memberi contoh yang baik bagi anaknya, agar masa depan anak ini dapat berjalan dengan baik. Tentu dalam pemakaian gadget tidak dilarang, tetapi orang tua bisa membuat kesepakatan waktu anak dalam bermain gadget. Semisalnya dalam sehari, anak boleh bermain gadget 1 jam. Dalam bermain dengan menggunakan model tradisional, ini merupakan salah satu bentuk karakter anak di usia dini. Gadget dijadikan media untuk menstimulasi anak, misalnya fitur-fitur yang sesuai dengan anak bisa dikembangkan untuk bahan diskusi supaya anak tidak terlalu fokus pada gadgetnya. Dengan penerapan seperti ini, anak akan dilatih untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan gadget pada anak usia dini tentu memiliki dampak negatif. Perlu adanya pendampingan diagnosis dari orang tua untuk meminimalisir anak dari pengaruh negatif gangguan gadget. Dampingan diagnosis yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Mungkin inilah yang dapat saya paparkan dari artikel penelitian ini. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.